pertama yaitu pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional atau international trade merupakan kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Perdagangan internasional juga dapat diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antara perorangan, individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, ataupun antara pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Selanjutnya, manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, mendorong kegiatan produksi barang secara maksimal. Perlu diketahui bahwa salah satu tujuan dari kegiatan perdagangan internasional adalah untuk memperluas pasar di luar negeri. Nah, apabila pasar di luar negeri luas, maka produksi barang dalam suatu negara juga akan semakin meningkat. Hal tersebut tentu saja bermanfaat bagi para pengusaha, baik yang sudah lama maupun yang baru. Kedua, memperluas lapangan pekerjaan. Dalam hal ini, apabila pasar luar negeri semakin meluas, maka produksi barang dan jasa juga akan semakin bertambah. Sehingga dari peningkatan hasil produksi barang dan jasa tersebut juga akan meningkat pula kesempatan kerja bagi masyarakat serta mengurangi jumlah pengangguran. Manfaat yang ketiga ialah meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Kegiatan perdagangan internasional merupakan transaksi dan kesepakatan antar negara sehingga tentu saja secara tidak langsung dapat mewujudkan hubungan persahabatan antar negara. Jika proses transaksi dalam perdagangan internasional saja dapat terjalin dengan baik, maka tentu saja hubungan persahabatan antar negara juga akan terjalin dengan baik. Negara-negara tersebut akan semakin akrab dan ketika suatu negara sedang mengalami kesulitan, maka negara lain juga akan membantu dalam memenuhi kebutuhannya. Manfaat yang keempat adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi oleh negara sendiri. Melalui kegiatan impor barang, masyarakat dari suatu negara bisa mendapatkan suatu produk tertentu yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Banyak faktor yang menyebabkan negara tersebut tidak dapat memproduksi produk tertentu, misalnya seperti kondisi geografi, iklim, hingga tingkat penguasaan iptek. Manfaat yang kelima ialah memperluas keuntungan dari spesialisasi. Memperluas keuntungan dari spesialisasi maksudnya adalah meskipun suatu negara sudah dapat atau mampu memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tetapi ada kalanya juga produk yang diproduksi oleh negara lain justru lebih baik kualitasnya, sehingga negara tersebut akan mengimpor produk yang sama. Baik, saya akan menjelaskan faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama itu perbedaan sumber daya alam. Karena berbagai hal sumber daya alam mempunyai setiap negara berbeda-beda. Yang jarang suatu negara mempunyai sumber daya alam yang lengkap dalam memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, perdagangan internasional digunakan untuk pertukaran pemenuhan kebutuhan. Selera. Selera adalah faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional. Setiap negara dalam memproduksi barang-barangnya kemungkinan mempunyai kesamaan. Meski demikian, setiap negara mempunyai selera yang berbeda-beda. Untuk selanjutnya, ada penghematan biaya produksi atau efisiensi. Penghematan biaya produksi memungkinkan terjadinya perdagangan internasional akibat dari harga yang murah suatu barang negara lain sebab negara lain memproduksi dalam jumlah besar yang dapat diturunkan karena biasanya produksi dalam jumlah besar akan lebih murah. Yang terakhir, perbedaan teknologi. Beberapa negara mempunyai teknologi yang maju, sebagian besar pula negara lain belum mampu menerapkan teknologi yang maju. Negara dengan teknologi yang maju mampu menjual barang dengan harga murah kepada negara yang mempunyai teknologi yang sederhana. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang faktor penghambat perdagangan internasional. Ada beberapa faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama itu pemberlakuan kebijakan perdagangan oleh pemerintah. Kebijakan perdagangan yang ditetapkan oleh pemerintah juga menjadi salah satu faktor penghambat perdagangan internasional. Setiap negara memiliki kebijakan ekonomi yang berbeda-beda. Terkadang, kebijakan yang diterapkan tersebut dapat menjadi salah satu faktor penghambat perdagangan internasional.
Dan yang kedua, ada kebijakan lembaga ekonomi internasional atau regional. Organisasi perdagangan internasional, baik regional maupun internasional, ibarat dua mata pisau. Di satu sisi menimbulkan keuntungan, dan di sisi lain juga jadi faktor penghambat perdagangan internasional. Negara-negara yang terdaftar sebagai anggota tersebut akan mendapatkan keuntungan tertentu. Sebaliknya, negara-negara yang bukan anggota mengalami penghambatan. Contohnya adalah negara yang bukan anggota yang membayari tarif pajak yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga ada konflik dan peperangan. Konflik dan peperangan juga dapat menjadi faktor penghambat perdagangan internasional. Apabila kondisi keamanan suatu negara tidak stabil, seperti adanya peperangan, kerusuhan, dan sebagainya, negara-negara lain akan menjadi merasa lebih takut untuk melakukan perdagangan. Akibatnya, mereka akan beralih ke negara lain yang lebih aman. Dan yang keempat, ada birokrasi yang bertele-tele. Setiap kegiatan ekspor dan impor harus melalui birokrasi pemerintahan. Semakin pelik sistem birokrasi, maka semakin lama waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor. Sebagai imbasnya, kepercayaan penjual dan pembeli akan menurun hingga menghambat aktivitas perdagangan. Dan yang kelima, ada rendahnya kualitas SDM. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas produksi. Kenapa? Jika suatu negara kaya akan hasil alam, namun tidak memiliki SDM yang memadai untuk mengelolanya, maka produk yang dihasilkan juga akan bernilai rendah. Hal itu akan berdampak pada nilai jual yang sulit bersaing dengan produk serupa yang diproduksi oleh negara lain. Dan yang terakhir, ada organisasi ekonomi pada regional tertentu. Hambatan perdagangan internasional lainnya disebabkan karena perdagangan dikhususkan atau terbatas bagi negara anggota organisasi. Dengan begitu, negara luar yang memiliki kualitas produk yang bagus tidak stabil menjual produknya ke negara anggota tersebut. Begitu pula sebaliknya. Itulah sejumlah hambatan perdagangan internasional. Setiap faktor memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi teori perdagangan internasional. Yang akan saya ambil dari teori perdagangan internasional ini yaitu teori klasik, di mana teori klasik ini terbagi menjadi dua jenis. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu teori keunggulan mutlak atau absolut. Adam Smith merupakan orang yang mengemukakan teori keunggulan mutlak. Adam Smith juga menjelaskan bahwa suatu negara akan bertambah kekayaan jika sejalan dengan peningkatan keterampilan dan efisiensi keterlibatan para tenaga kerja dan penduduk di negara tersebut dalam proses produksi. Suatu negara itu dapat dikatakan memiliki keunggulan ketika negara tersebut melakukan spesialisasi dalam memproduksi komoditi negara lain. Negara juga dapat dikatakan mempunyai keunggulan mutlak apabila dapat menghasilkan sesuatu yang tidak dapat dihasilkan negara lain. Sebagai contoh itu seperti negara Jepang. Jepang itu memiliki produksi mobil dan dalam jumlah besar dengan merek-merek ternama seperti Honda, Suzuki, dan lain-lain. Dan dalam hal ini Jepang memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi mobil-mobil bermerek karena di negara lain tidak dapat menghasilkannya. Untuk lebih memahami dapat dilihat dari gambaran teori keunggulan absolut ini. Seperti negara Indonesia dan Cina ini, dari tabel ini diketahui bahwa Indonesia mampu memproduksi beras lebih baik daripada Cina. Dapat dikatakan Indonesia memiliki keunggulan absolut pada beras. Akan tetapi Cina lebih unggul dalam hal produksi barang-barang elektronik sehingga memiliki keunggulan absolut pada barang-barang elektronik. Maka dari itu, Indonesia sebaiknya melakukan spesialisasi pada produksi beras, sementara Cina melakukan spesialisasi pada barang-barang elektronik, sehingga ketika kedua negara melakukan perdagangan internasional, keduanya akan sama-sama memperoleh keuntungan. Dan teori yang kedua yang akan saya jelaskan, yaitu teori keunggulan komparatif. Teori ini dikemukakan oleh seorang bernama David Ricardo. Teori ini muncul untuk mengatasi kelemahan dalam teori keunggulan absolut, di mana negara yang tidak memiliki keunggulan absolut berbeda nasibnya dibandingkan dengan negara yang memiliki keunggulan absolut.
David Ricardo menyatakan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi walaupun negara tidak dapat memiliki keunggulan absolut. Berbeda dengan teori keunggulan absolut yang dikembangkan oleh Adam Smith, Ricardo menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat saling menguntungkan jika suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut. Cukup dengan memiliki keunggulan komparatif pada harga untuk suatu komoditi yang relatif berbeda. Menurutnya juga, negara yang tidak memiliki keunggulan absolut tetap dapat berkontribusi dalam perdagangan internasional dengan cara melakukan spesialisasi pada produk-produk yang dapat dihasilkan di negara tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambaran teori keunggulan komparatif ini, di mana dari tabel tersebut, Cina lebih unggul pada produksi beras dan barang-barang elektronik. Cina memiliki keunggulan terbesar pada barang-barang elektronik, sedangkan Indonesia lemah pada kedua produksi. Namun kelemahan paling kecil ada di produksi beras. Seharusnya Indonesia berspesialisasi pada beras dan Cina pada barang-barang elektronik, sehingga apabila kedua negara melakukan perdagangan internasional, akan saling menguntungkan satu sama lain. Maka dari itu, walau Indonesia memiliki kelemahan absolut, namun tetap dapat berkontribusi melalui ekspor beras yang lebih baik daripada Cina. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, berikutnya kita masuk pada materi pengertian pembayaran internasional. Pembayaran internasional adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara melakukan pinjaman dari luar negeri, sehingga diperlukan beberapa cara untuk menyelesaikan utang piutang tersebut. Ada beberapa alat pembayaran internasional yang digunakan saat melakukan transaksi atau perdagangan dengan negara lain. Ketika melakukan perdagangan internasional dengan negara lain, maka akan muncul prosedur pembayaran internasional. Berikut adalah beberapa alat pembayaran internasional beserta cara penggunaannya. Yang pertama, uang tunai. Pembayaran tunai perlu dilakukan jika eksportir dan importir belum saling kenal secara baik, karena bisa membangun kepercayaan antara eksportir dan importir. Pembayaran tunai yang dilakukan importir bisa menggunakan mata uang dari pihak eksportir. Yang kedua adalah pembayaran kemudian. Pembayaran kemudian dilakukan atau diterapkan ketika eksportir dan importir susah saling kenal satu sama lain. Pembayaran kemudian akan sangat disenangi oleh importir karena menanggung risiko pengiriman ialah pihak eksportir. Bisa dikatakan bahwa pembayaran kemudian merupakan metode pembayaran yang dilakukan ketika barang sudah sampai dan diterima oleh pihak importir. Yang ketiga adalah kompensasi pribadi. Kompensasi pribadi adalah pembayaran internasional yang dilakukan oleh warga negara pada suatu negara dengan warga negara lainnya. Bisa dikatakan kompensasi pribadi adalah pembayaran yang bersifat praktis, karena bisa pembayaran ini diterapkan secara tidak langsung dan tanpa harus berpindah tempat atau berpindah negara atau bisa dilakukan di negaranya masing-masing. Yang keempat adalah letter of credit. Di dalam perdagangan internasional, importir dapat mengajukan peminjaman pada bank. Dan jika bank setuju dengan permohonan yang dilakukan importir, maka akan dikeluarkan letter of credit. Dengan demikian, letter of credit bisa dikatakan sebagai alat pengganti kredit dan jaminan pembayaran bagi eksportir. Ada beberapa jenis-jenis letter of credit, yaitu revocable letter of credit, irrevocable letter of credit, confirm irrevocable letter of credit, transferable letter of credit, back-to-back letter of credit, red clause letter of credit, green ink clause letter of credit, dan standby letter of credit. Yang kelima adalah konsinyasi. Produsen akan menitipkan barang dagangannya dan mendapatkan barangnya sesuai dengan banyaknya barang yang laku terjual disebut dengan konsinyasi. Namun, perdagangan internasional konsinyasi juga dipilih menjadi alat pembayaran internasional. Dalam penerapannya di perdagangan internasional, konsinyasi merupakan barang ekspor yang dititipkan pada importir dalam negeri dan akan memberikan bayaran atau uang sesuai dengan barang-barang ekspor laku terjual. Dalam konsinyasi, eksportir tetap mempunyai hak atas barang-barang dagangan yang dititipkannya. Yang keenam yaitu wesel. Sebenarnya melakukan transaksi pembayaran menggunakan wesel sudah lama dilakukan. Kemudahan dari penggunaan wesel adalah bisa melakukan pembayaran di dalam atau luar negeri dengan mudah, dan ketika sudah memilih wesel sebagai alat pembayaran, maka penerima uang atau pengirim uang tidak perlu menggunakan rekening bank. Jika ingin melakukan pembayaran internasional dengan wesel, maka harus mengirimkan formulir pengiriman uang pada penyedia jasa wesel. Di Indonesia, jasa penyedia wesel ada di Pos Indonesia atau bank konvensional. Yang ketujuh adalah emas. Salah satu alat pembayaran internasional yang punya fungsi sama dengan uang tunai adalah emas.
Hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pembayaran internasional adalah berat emas harus sama dengan nilai barang yang dijual. Salah satu keuntungan dari pembayaran internasional dengan emas ialah emas tidak mudah untuk dirusak dan tidak akan diganggu dengan inflasi. Yang kedelapan adalah cek. Cek merupakan alat pembayaran internasional yang bisa digunakan. Adapun cara yang perlu diperhatikan ketika melakukan pembayaran dengan cek yaitu importir akan memberikan cek kepada eksportir dengan bank yang sudah dipilih di negara eksportir. Di dalam penggunaan cek, uang akan ditransfer ke rekening penerima cek ketika cek sudah tervalidasi dengan tanda tangan pemilik cek atau ada cap resmi dari pihak pemberi kuasa. Yang kesembilan adalah PayPal. Perkembangan teknologi yang semakin maju khususnya dalam hal transfer online memunculkan rekening virtual yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran internasional dan alat pembayaran itu sering disebut dengan PayPal. Kemudahan dari penggunaan PayPal ini adalah bisa melakukan transaksi beda negara secara online. Hingga saat ini, PayPal merupakan alat pembayaran internasional dalam bentuk rekening virtual yang paling banyak digunakan oleh banyak warga negara. Penggunaan PayPal bisa dikatakan aman karena tingkat keamanannya cukup baik, serta jaringan yang ada di PayPal sudah tersebar di berbagai negara. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa seluruh negara umumnya bisa menggunakan alat pembayaran berupa tunai, kontan, wesel, cek, telegraphic transfer, letter of credit, valuta asing, kartu kredit, escrow account, emas, kompensasi pribadi, dan PayPal atau uang elektronik lainnya. Materi selanjutnya ada komponen neraca pembayaran. Neraca pembayaran yang dimiliki oleh suatu negara memiliki beberapa komponen yang tidak dapat saling dilepaskan. Komponen tersebut meliputi menjadi 3, yaitu komponen neraca berjalan, neraca modal, dan neraca moneter. Komponen neraca pembayaran yang pertama adalah neraca berjalan atau current account, yang dalam hal ini terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu 1. Neraca perdagangan. Neraca perdagangan mencatat transaksi ekspor dan impor di antara 2 negara atau lebih. Terdapat 3 kemungkinan yang terjadi pada neraca perdagangan, yaitu surplus, defisit, atau seimbang. Yang kedua ada neraca jasa atau balance of service account. Adalah ikhtisar yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran devisa serta selisihnya karena penerimaan dan pemberian jasa tersebut. Contoh transaksi yang akan dicatat dalam neraca ini adalah perjalanan luar negeri, pengangkutan, asuransi bunga, keuntungan, hingga upah pekerja asing. Yang ketiga adalah neraca transaksi sepihak atau yang disebut dengan transaksi unilater. Transaksi unilater merupakan transaksi yang berjalan satu arah. Artinya, transaksi tersebut tidak menimbulkan kewajiban untuk membayar barang atau bantuan yang telah diberikan. Transaksi yang termasuk ke dalam transaksi unilater adalah hadiah, bantuan, dan transaksi sepihak itu sendiri. Adapun transaksinya yaitu transaksi debit terjadi ketika negara memberikan bantuan atau hadiah kepada negara lain. Sedangkan yang kedua yaitu transaksi kredit, yaitu terjadi ketika negara menerima hadiah atau bantuan dari negara lain. Komponen neraca pembayaran yang kedua yaitu neraca modal atau capital account. Neraca modal adalah negara yang mencatat transaksi penerimaan atau pembayaran sehubungan dengan pinjaman atau penanaman modal yang terjadi di antara 2 negara atau lebih untuk investasi jangka pendek atau jangka panjang. Contoh transaksi yang dicatat dalam neraca modal adalah investasi jangka pendek atau obligasi, investasi jangka panjang seperti saham, jual beli efek, penanaman modal asing, bantuan luar negeri, dan pembayaran utang luar negeri. Komponen yang ketiga yaitu neraca moneter atau monetary account. Neraca moneter adalah neraca yang mencatat mutasi atau perpindahan posisi keuangan yang berhubungan dengan IMF, serta memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara. Transaksi yang akan dicatat dalam neraca moneter adalah cadangan yang berupa emas atau valuta asing. Sekian dari materi saya. Materi selanjutnya ada alat dan cara pembayaran dalam perdagangan internasional. Alat pembayaran yang dapat diterima secara internasional dapat berupa mata uang asing, emas batangan,
Cek atau surat-surat berharga. Mata uang asing yang digunakan sebagai alat pembayaran perdagangan internasional antara lain dari Amerika Serikat yaitu dolar, yen dari Jepang, euro dari Eropa, dan pound sterling dari negara Inggris. Nilai mata uang suatu negara dengan negara lain tentunya berbeda. Perbedaan nilai mata uang suatu negara dikenal dengan kurs valuta asing. Ada dua macam kurs valuta yang digunakan, yaitu kurs jual dan kurs beli. Kurs jual adalah harga yang digunakan ketika bank atau money charge membeli valuta asing, sedangkan kurs beli adalah harga yang digunakan ketika bank atau money charge menjual valuta asing. Berikutnya ada cara pembayaran dalam perdagangan internasional, yaitu dengan cara yang pertama pembayaran di muka. Pembayaran di muka adalah sistem pembayaran yang dilakukan importer dengan cara melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang dikirim oleh eksportir. Cara yang kedua adalah pembayaran kemudian. Pembayaran kemudian atau open account adalah sistem pembayaran yang dilakukan secara importer menerima barang dari eksportir. Yang ketiga ada kosiasi. Kosiasi atau consignment adalah suatu cara pengiriman barang-barang ekspor yang bersifat titipan untuk dipasarkan oleh eksportir dengan kesepakatan harga tertentu. Yang keempat ada pembayaran dengan wesel. Wesel atau surat utang bank atau bill of exchange merupakan dokumen yang memuat pengakuan bank untuk membayar sejumlah uang yang tertera. Yang berikutnya ada pembayaran dengan surat kredit. Surat kredit atau letter of credit yaitu surat pemberian kuasa oleh bank pada bank atau pihak lain untuk membayar sesuai dengan persyaratan yang disebutkan dalam surat tersebut. Yang keenam ada pembayaran dengan emas. Pembayaran dengan emas dilakukan oleh importer dengan mengirimkan sejumlah emas yang tertera dengan nilai barang yang dibeli kepada eksportir. Yang terakhir ada pembayaran dengan kompensasi pribadi, yaitu dengan cara pembayaran penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam satu negara tempat penduduk tersebut tinggal. Baiklah, sekian dari pemaparan materi kami. Saya ucapkan terima kasih.